pagi teman-teman. Nah, sekarang saya sudah berada di Gereja Katolik Paroki Khusus Raja Perdagangan dan saya sudah bersama Romo Parokinya, yaitu Romo Matias Mangapul Simarmata Ordo Karmel yang sudah berkarya sejak 2018 di sini. Selamat pagi Romo. Selamat pagi deh. Apa kabar Romo? Baik. Nah, jadi sekarang ini saya akan melakukan wawancara mengenai spiritual katekis. Saya sendiri adalah Clara Mahalasmi dari jurusan S1 Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik dari STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Nah, mulai jadinya kita akan tanya-tanya beberapa hal tentang katekese bersama Romo Matias. Nah, jadi Romo, saya ingin bertanya, kira-kira menurut Romo, katekese sendiri itu apa sih Romo? Katekese itu merupakan suatu tindakan dalam hal pewartaan. Jadi pelaksanaan pewartaan tentang Yesus Kristus itu sendiri yang sudah merupakan tugas bertusan yang didapat oleh gereja dari Yesus sendiri. Maka katekese itu merupakan suatu pengajaran, pendidikan kepada orang, mengabarkan tentang kabar sukacita atau mengabarkan sabda Yesus sendiri. Berarti katekese menurut Romo itu adalah suatu pewartaan tentang Yesus itu sendiri, nih teman-teman. Nah, jadi menurut Romo, dasarnya katekese sendiri itu apa Romo? Dasar katekese itu sendiri ya berasal dari sabda Yesus itu sendiri yang pernah dikatakan kepada para murid, yang mengatakan yang terdapat dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka tentang apa yang disampaikan kepada. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi itu yang menjadi dasar dari pewartaan sabda itu sendiri. Jadi Yesus telah mengatakannya supaya menjadi tugas, tanggung jawab, kewajiban kita masing-masing untuk mewartakan sabda Tuhan. Nah, jadi dasarnya itu adalah Yesus itu sendiri teman-teman, sebagai dasar dari katekese dan pengajaran itu. Iya, betul. Nah, jadi Romo, jika Yesus adalah dasarnya, prinsip-prinsip katekese menurut Romo itu apa? Prinsip-prinsipnya jelas bahwa kita harus memahami tentang apa yang mau kita wartakan. Pertama, memahami yang iya, mau kita wartakan. Jadi kalau dia tidak paham ya apa yang mau diwartakan. Lalu yang kedua, pengenalan diri sendiri tentang bagaimana relasinya dengan Tuhan itu sendiri. Kemudian pemahaman situasi, tempat sosial, budaya, kultur yang akan kita hadapi, yang kita wartakan. Sama siapa kita berkatekese. Nah, jadi menurut Romo Matias itu ada 3 poin penting untuk berkatekese itu sendiri. Yaitu yang pertama tadi, kita harus paham apa yang mau kita wartakan. Dan kita juga harus mengenali diri kita sendiri. Dengan relasi kita dengan Tuhan itu sudah seberapa dekat sih untuk bisa mewartakan Yesus itu sendiri kepada khalayak ramai. Dan yang ketiga, kita harus mengenal lingkungan sekitar kita di mana kita akan berkatekese. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa memahami lingkungan sekitar kita, gimana kita mau menyampaikan katekese tersebut? Tentu saja kan kita harus mengenal, ya begitu kan Romo? Iya, itu sosial budayanya. Sosial budaya kulturnya. Iya. Jadi menurut Romo, identitas katekis itu gimana sih Romo? Identitas katekis itu ya memang sangat penting. Identitasnya adalah dia memiliki integritas diri. Integritas diri artinya memiliki karakter kepribadian yang baik. Itu pertama, memiliki karakter yang baik supaya tidak menjadi hambatan, batu sandungan bagi orang atau objek yang mau kita wartakan tentang Tuhan ini, supaya tidak ada kata-kata sini dari orang lain.
maka integritas diri penting. Sehingga orang melihatnya itu, oh ya, ada sinar kasih dalam dirinya menyeluruh. Itu pertama. Kemudian dia memiliki kedekatan dengan Tuhan, Relasi dengan relasi Tuhan dengan itu Tuhan ada terjaga. terjaga. Baru dia harus seorang pendoa. Dia harus menjadi pribadi yang pendoa, supaya apa yang diwartakan itu mengalir dari hasil doanya itu sendiri, menjadi seorang pendoa. Baru yang kedua, dia sering membaca kitab suci. Sudah. Agar tetap dapat memahami apa yang mau diwartakannya. Iya, jadi supaya ada rohnya itu, roh jiwa yang menjiwa itu harus Yesus sendiri. Karena tadi dasarnya adalah Yesus. Sendiri. Jadi kita harus benar-benar memiliki relasi yang dekat dengan Yesus itu sendiri, Iya. teman-teman. Nah, jadi menurut Romo, idealnya kehidupan iman para katekis itu gimana sih, Romo? Idealnya itu, sekali lagi, idealnya itu tidak jauh dari apa yang kita bicarakan sebelumnya. Dekat dengan Tuhan Yesus, dekat dengan sabda itu, penekanannya di situ, dengan sabda itu. Harus punya relasi yang dekat dengan sabda dan Yesus sendiri, teman-teman. Iya. Tetap seperti poin-poin yang tadinya, tapi lebih ditegaskan lagi gimana kita berelasi dengan Yesus itu sendiri. Jadi menurut Romo, keutamaan katekis yang dirindukan itu apa sih, Romo? Keutamaan, ya, memiliki seperti tadi, kasih, kerendahan hati, semangat melayani, semangat berdoa, itu harus dimiliki oleh seorang katekis. Sekali lagi, karena yang mau diwartakan itu, yang mengutus para murid dan para katekis untuk mewartakan itu adalah seperti Yesus sendiri, yang memiliki jiwa kerendahan hati, memiliki kasih, memiliki kedekatan dengan Allah Bapanya di surga. Itu juga harus dimiliki oleh setiap orang katekis. Sehingga ketika kita mewartakan itu, rohnya itu datang, sampai pesan itu pada pendengar. Nah, jadi harus memiliki keseluruhan itu keutamaan. Keutamaan. Intinya di situ. Maka setiap orang katekis yang melalui jalur formal pun, yang dipilih, yang terpanggil, Tetap harus punya jiwa, keutamaan. iya. Jadi bukan, maka katekis itu sebenarnya harus memiliki totalitas dalam hal melayani, mewartakan. Tidak boleh juga jadikan sebagai sampingan. Jadi jangan menjadi seperti dunia sekuler yang mementingkan, ya terkadang untuk zaman sekarang ini kita kan banyak tergoda oleh hal-hal seperti itu, sehingga tugas panggilannya tidak tersampaikan tidak dengan baik. Misalnya guru agama, para katekis yang lain atau siapa seringkali melihat hal-hal yang duniawi, bukan melihat pribadi, bukan dianggap lagi sebagai panggilan. Ini perlu dikesampingkan. Jadi kita harus benar-benar memberi diri, iya, sepenuh hati lah dalam melayani. Jangan menjadi yang lain menjadi tujuan utama, tapi Yesus itu menjadi tujuan utama. Karena kembali lagi dasarnya, yang akan kita wartakan ini adalah Yesus sendiri. Jadi kita harus memberikan totalitas yang benar-benar tulus untuk melayani. Itu yang penting. Jadi menurut Romo, bagaimana menjelaskan tempat katekis, posisi katekis dalam gereja setempat, Romo? Nah, ini mungkin menjadi mungkin di berbagai gereja kita ya, katekis yang sesungguhnya mungkin perlu menjadi sebuah permenungan refleksi bagi gereja secara diskusi. Dalam hal ini hierarki lah mungkin, untuk memberikan ruang yang luas kepada para katekis untuk berkarya dalam gereja. Dalam artinya mungkin secara khusus saya katakan katekis awam lah. Jadi awam ini kurang mendapat perhatian serius dari gereja. Misalnya saya coba katakan ini dari pengamatan saya. Banyak guru-guru agama lulusan S1 tidak akomodasi dengan baik dalam hal tugas batan dalam sekolah-sekolah swasta, sekolah negeri.
Jadi ini mungkin kurang diadopsi dengan baik sehingga anak-anak kita yang lulus dari sekolah-sekolah tinggi pastoral ya akhirnya berjuang sendiri. Kadang-kadang akhirnya menjadi berakibat bisa menjadi ya dalam tanda kutip kurang memberi diri terhadap gereja. Dalam hal itu karena apa? Semuanya mungkin kurang mendapat perhatian menurut mereka. Nah, ini perlu komunikasi atau mungkin terjadi miskomunikasi antara calon-calon katekis dengan gereja sehingga kurang klop. Mungkin ke depan perlu dikomunikasikan dengan baik sehingga terarah. Mereka mendapat tempat dalam gereja suatu saat. Atau bagaimana caranya supaya ini bisa tersalur dalam sekolah-sekolah negeri, sekolah swasta atau dimanapun mereka bisa ditempatkan sehingga ilmu yang mereka peroleh itu sungguh tersalurkan dalam gereja. Jadi kembali lagi tetap dapat mewartakan sepenuh hati dan totalitas. Iya. Dan pertanyaan terakhir nomor. Oke. Bagaimana idealnya pembinaan bagi para katekis dan sejauh mana pembinaan tersebut sudah dilakukan di paroki kita ini? Pembinaan katekis itu menurut saya memang secara umum ya hanya kalau ada kursus-kursus tertentu yang diadakan oleh lingkup keuskupan itu sendiri dan selalu kita utus untuk memperdalam sekaligus untuk pencerahan atau penyegaran apa yang mereka dapat selama ini. Jadi hanya sejauh itu. Jadi memang sekali lagi kembali tadi itu pemanfaatan atau pemungsian dari katekis awam itu memang harus diakui belum maksimal. Belum terlalu banyak mendapatkan tempat dan perhatian. Belum. Nah, kadang-kadang ya meskipun di Sumatera ini kultur dalam berpastoral itu memang beda dengan yang lain. Sumatera ini kan awam memang dalam melaksanakan ibadat hari Mingguan banyak berperan dan instasi karena apa keterbatasan para imam dan umat yang lain begitu banyak. Jadi peran awam hanya sekedar seperti itu. Tapi pun mereka ini terus juga dibekali dengan berbagai kegiatan atau sermon-sermon atau rapat-rapat, seminar-seminar memang dilakukan hanya sekedar itu. Tapi yang sungguh-sungguh menjadi katekis itu di paroki ini belum, atau nggak tahu juga di paroki yang lain belum ada dididik secara maksimal, mungkin demikian. Jadi di paroki ini masih kurang maksimal ya teman-teman, karena banyak halangan dan keterbatasan yang belum bisa dilewati. Jadi semoga kedepannya bakalan ada ya Romo katekis yang benar-benar dibina untuk paroki ini dan paroki yang lainnya. Ya memang harus seperti itu. Kedepan kita juga harus bergerak, harus lebih maju lagi dalam membina para katekis, mengingat bahwa lahan-lahan perkembangan umat Katolik juga semakin berkembang dan harus dibarengi dengan pendidikan dan pengajaran iman kepada mereka sehingga iman umat itu pun semakin maju dan berkembang. Karena demikianlah sih. Terima kasih ya Romo untuk waktunya dan banyak banget pemahaman yang bisa kita dapat di sini teman-teman. Mulai dari tadi identitas katekis itu seperti apa, dasar-dasar katekis itu sebenarnya apa, dan kembali lagi hal yang saya dapatkan di sini itu adalah dasar dari katekis itu sendiri adalah Yesus. Jadi calon-calon katekis di luar sana jangan mau patah semangat ya, walaupun belum adanya ruang yang banyak untuk kita semua, tapi yakin jika kita memberikan diri dan totalitas tanpa batas dalam melayani, pasti semua akan ada jalannya. Jangan lupa dasarnya sendiri adalah Yesus dan jangan lupa menjalin relasi yang dekat dengan Yesus sendiri. Terima kasih banyak Romo untuk waktunya. Semoga kedepannya di paroki ini katekis itu bisa lebih maju lagi ya Romo. Oke, harapannya demikian. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Mantap. Semoga mantap.